Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri 3 Jomboran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam kita belajar selalu diberi keberkahan dan kemudahan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang pertama dan kedua. Baik, kita langsung ke materinya ya. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak berjula 1 dari ujung kulon? Nah, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jika hutan tersebut dijadikan perkotaan, lama-kelamaan tentu saja hutan akan habis, bahkan akan hilang dan menjadi perkotaan. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Bisa jadi hewan-hewan akan mati karena tidak mempunyai tempat tinggal dan tempat mencari makan, atau kehilangan habitat aslinya. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan sudah musnah, maka hewan akan kehilangan habitat aslinya, sehingga hewan-hewan akan berkeliaran di pemukiman warga untuk mencari makan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Jika hutan habis, maka persediaan oksigen di bumi juga akan berkurang, sehingga bisa jadi tidak akan ada kehidupan. Selain itu, juga dapat menyebabkan berbagai bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, anak-anak, sekarang baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Ya, tentu saja supaya tidak punah.
Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan di Indonesia banyak sekali manfaatnya, terutama dari sektor pariwisata. Semua menggunakan hewan-hewan seperti kebun binatang misalnya. Selain itu, hewan-hewan juga membantu dari sektor pertanian. Maka dari itu, hewan-hewan di Indonesia perlu dilestarikan, karena selain faktor-faktor tersebut, agar anak-anak dan cucu-cucu kita bisa melihat hewan-hewan khas Indonesia. Untuk tugas yang pertama, carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tulis dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, ciri-ciri khusus dan habitat asli. Kedua, manfaat hewan. Ketiga, jumlah populasinya saat ini. Keempat, penyebab kelangkaan. Kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, kalian cari informasi dari berbagai sumber. Kalian bisa mencarinya melalui internet atau buku-buku yang kalian miliki. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, anak-anak, sekarang simak teks berikut ini. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Nah, anak-anak, kamu sudah belajar keadaan geografis, kegiatan ekonomi, dan keadaan politik di negara-negara Asia Tenggara. Kamu juga sudah belajar tentang hewan sama beberapa hari ini. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik, bukan? Nah, sekarang cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Membantu teman saat jatuh dari sepeda mencerminkan sila Pancasila yang kedua. Berikutnya, menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain ini
mencerminkan sila yang kelima. Kemudian berikutnya, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, hal tersebut mencerminkan sila Pancasila yang keempat. Menghormati teman saat beribadah mencerminkan sila yang pertama. Kemudian yang terakhir, bangga saat mengenakan batik. Nah, hal ini mencerminkan sila Pancasila yang ketiga. Nah, itulah contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Pernahkah kamu mengobati hewan yang luka? Simaklah cerita berikut dengan seksama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, sekarang tuliskan pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila dan jelaskan. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Demikian untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran yang pertama dan kedua. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.